walafiat. Sebelum mulai pembelajaran, tadi Ibu sudah memperhatikan bahwa kelas kita sudah rapi, sudah bersih, dan juga kelengkapannya sudah tersedia, mulai dari spidol, penghapus, dan lain sebagainya. Berarti kita semua sudah siap untuk belajar. Untuk memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Ya, siapa yang mau memimpin berdoa kita pagi ini? Fardan. Ya. Silakan Fardan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Bersiap, berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan doa yang sama-sama kita panjatkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ibu perhatikan ada beberapa orang temannya yang tidak hadir ya nak ya? Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Iya, lagi Ibu. Selanjutnya supaya lebih semangat seperti biasa kita mengawali pembelajaran kita dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang mau memimpin hari ini untuk menyanyikan lagu wajib nasional? Salwa tunjuk tangan. Ya, silakan Salwa di depan. Pembelajaran ketiga. Nah, jadi di pembelajaran ketiga ini, sebelum Ibu mulai, Ibu ingin bertanya dulu. Siapa di antara kalian yang sudah pernah mendengar tentang magnet? Iya, Tama? Untuk mencari paku, kata Tama. Iya ya, untuk mencari paku biasanya di jalan raya ya, menghindari agar pakunya terkena kendaraan, terkena ban ya. Fardan bisa menarik logam dan besi, kata Fardan. Sekarang tanya lagi, siapa yang sudah pernah melihat bentuknya magnet itu seperti apa? Ya Fardan, lingkaran, kata Fardan. Fardan pernah lihat magnet bentuknya lingkaran, benar sekali. Ada lagi yang pernah lihat magnet? Batang. Ya, kata Hadi, tepuk tangan semua. Berarti sudah pernah lihat dan sudah pernah mendengar tentang magnet ya. Sekarang Ibu tanya dulu, siapa yang tahu di kehidupan kita sehari-hari biasanya itu magnet dimanfaatkan untuk apa? Selain untuk menarik paku tadi, untuk apa Fardan? Untuk kompas. Jadi hari ini kita itu akan belajar tentang magnet lebih mendalam. Jadi kita akan belajar tentang magnet itu seperti apa bentuknya, kemudian kalian akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Nah, seperti dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian akan melakukan percobaan, dan setelah melakukan percobaan, kalian itu nanti akan diminta untuk menyebutkan sifat-sifat magnet. Kalian akan menjelaskan sifat magnet itu apa saja, dan kalian juga akan menyimpulkan sifat magnet dan menentukan contoh pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan nanti, jadi kalian akan menonton video, akan bekerja kelompok seperti biasa, akan berdiskusi, dan akan melakukan percobaan dengan menggunakan magnet. Nanti Ibu akan membagikan peralatannya ya. Ibu harapkan dalam proses pembelajaran ini kalian semua itu aktif, semangat, percaya diri, dan karena nanti kita akan belajar kelompok, kalian semua Ibu minta untuk saling bekerja sama sehingga dapat menyelesaikan permasalahan atau berbagai bentuk pertanyaan yang akan Ibu berikan. Siap semua? Siap ya. Karena setelah pembelajaran ini, harapannya kalian semua itu dapat lebih memahami tentang sifat-sifat magnet dan pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari yang sangat banyak.
itu, coba perhatikan gambar di depannya. Gambar di depan ini adalah contoh cindramata atau cindramata ya, dari berbagai negara ASEAN. Yang bentuknya itu adalah tempelan kulkas. Ya, tahu tempelan kulkas ya? Jadi bisa ditempelkan di kulkas. Ibu ingin bertanya, mengapa cindramata ini bisa menempel di pintu kulkas? Ada magnet. Ada yang punya tempelan kulkas di rumahnya? Ada ya, pernah dilihat ya? Mengapa itu bisa menempel? Itu karena ada magnetnya. Benar sekali. Jadi contoh tempelan kulkas ini yang dapat menempel di pintu kulkas itu merupakan contoh pemanfaatan dari magnet. Supaya lebih paham mengenai magnet, asalnya dari mana, bentuknya apa saja, contoh Siapa yang memiliki pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk kecil? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Nah, jadi tadi video yang kita tonton bersama-sama itu menjelaskan tentang asalnya magnet ya. Kemudian menjelaskan juga tentang bentuknya magnet dan menjelaskan juga contoh pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ibu ingin bertanya. Tadi kan kita sudah bersama-sama menonton bahwa ternyata magnet itu memiliki manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah berpikir tidak? Mengapa magnet itu bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Pernah tidak terpikir atau terlintas? Tidak ya? Belum terlintas. Jadi magnet itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari karena magnet yang bentuknya merupakan batuan itu memiliki sifat tertentu. Nah, bagaimanakah sifat-sifat magnet sehingga magnet dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Masalah ini nanti yang akan kalian pecahkan. Ya, nak ya? Jadi nanti kalian akan berdiskusi bersama anggota kelompoknya, melakukan percobaan dan menyimpulkan serta menjawab pertanyaan dari permasalahan ini. Ya, nak ya? Seperti biasa, sebelum melakukan percobaan, berarti kalian belajarnya dalam kelompok. Bisa dilihat di depan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan juga kelompok 5. Ada pertanyaan? Tidak ya. Kalau begitu seperti biasa, menuju nanti ke tempat kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah kanan ibu, kelompok 5 ada di kiri belakang. Silahkan berpindah, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Berada dalam kelompoknya masing-masing, ibu minta bantuan, tapi tolong dibagikan per kelompok. Dan ini ibu punya alat percobaan ya, nak ya. Ibu bagi per kelompok. Ini perhatikan dulu ya, yang di depan ini merupakan identitas LKPD-nya ya. Sudah jelas? Ada pertanyaan nak terkait LKPD-nya? Silahkan bekerja. Jangan lupa semuanya semangat dalam bekerja dan setiap anggota kelompok itu harus melaksanakan kegiatan percobaan. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Jadi nak, berdasarkan percobaan, kemudian kalian juga sudah menyimpulkan dan kalian sudah menyajikan hasil percobaan kalian. Kita bisa menyimpulkan ya. Jadi mengapa magnet itu bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena magnet memiliki sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama, siapa yang menyebutkan? Tunjuk tangan.
Jadi sifat magnet yang pertama adalah memiliki dua kutub. Benar, Nanda. Ayo sifat 4, Rio. Kutub yang berbeda didekatkan akan tarik menarik. Dan yang kelima, apa yang kelima sifatnya? Magnet dapat menembus benda tipis. Saya tepuk tangan untuk kita semua. Dari proses pembelajaran yang sudah kita lalui, siapa yang bisa memberitahu Ibu apa yang sudah kita pelajari hari ini? Magnet. Ayo. Sifat-sifat Sifat-sifat magnet. Ya, kita sudah belajar sifat magnet, jenis magnet. Kemudian apa lagi? Yang terakhir, manfaat magnet. Nah, dari proses pembelajaran dari awal sampai akhir yang sudah kita lakukan, bagaimana perasaannya? Senang. Tentang apa yang kalian alami? Ada yang sulit tidak? Tidak ada ya? Bisa semua melakukan percobaan ya? Ya. Jadi dari proses pembelajaran yang kita lakukan tadi, terutama dalam proses percobaan, Ibu lihat kalian itu semuanya sudah aktif ya? Semuanya sudah melakukan percobaan. Semuanya sudah aktif mengeluarkan pendapat. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Ibu minta untuk dipertahankan. Ketika kerja kelompok harus bekerja sama. Tidak boleh hanya satu orang yang bekerja sama. Seperti tadi, semuanya itu harus bekerja sama, melakukan percobaan dan menyumbangkan pendapatnya. Nah, kalau begitu Nak, karena kita sudah selesai proses pembelajarannya mengenai percobaan magnet, Ibu ada soal ya. Ibu ada soal evaluasi. Kalian silakan nanti mengerjakan, tulis namanya, kemudian pilih jawaban yang paling benar. Jadi nanti akan Ibu koreksi dan akan Ibu bagikan pada pertemuan selanjutnya. Ayo kawan, ayo berenang, mengenai sifat dan jenisnya. Untuk selanjutnya di rumah, Ibu minta kalian punya magnet ya di rumah ya. Kalau tidak punya boleh dibawa magnet yang ada. Bisa kalian identifikasi benda-benda di rumah kalian yang dapat ditarik magnet dan tidak dapat ditarik magnet. Kemudian Ibu minta laporannya pada pembelajaran selanjutnya ya. Masing-masing orang mengidentifikasi 5 benda. Ya, cari 5 benda kecuali benda yang sudah kita gunakan hari ini. Mana yang bisa ditarik magnet dan mana yang tidak bisa ditarik magnet. Karena pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang benda magnetis dan non-magnetis. Maksudnya adalah benda yang dapat ditarik magnet dan benda yang tidak dapat ditarik magnet. Nah, jadi sekian pembelajaran kita hari ini.